Dia menepuk pundaknya lagi, betapapun mengerikannya itu tetaplah sesuatu yang kau tulis. Apa yang kau takutkan? Shen Qingqiu membuka telapak tangannya. Apa yang dia ambil sebenarnya adalah peta. Sang Qinghua berkata, "Gege, kupikir kamu begitu kuat sehingga kamu dapat menemukan peta untuk memahami hutan Bailu ini, tetapi lihatlah dengan jelas. Ini adalah peta dari daratan utama. Seluruh benua ada di puncak. Bahkan jika hutan Bailu ada di sana, ukurannya hanya sebesar titik. Kamu tidak akan bisa menemukan jalan saat memegangnya." Shen Qingqiu berkata, "Carilah dirimu di tempat ini." Dia menunjuk ke bagian bawah peta. Sekte Gunung Changqiong berada di sebelah timur, Tianyi Overlook dekat ke tengah, dan ke arah selatan, itu adalah wilayah Istana Huanhua. Spot yang diduduki hutan Bailu ternyata persis di perbatasan situs Istana Huanhua. Sang Qinghua tiba-tiba menyadari, Istana Huanhua juga menarik hutan Bailu sebagai bagian dari wilayahnya. Jadi, yang kita masuki bukanlah Gui Daciang, kita sudah memasuki formasi pelindung mereka. Setiap sekte besar memiliki formasi perlindungan mereka sendiri untuk mencegah berbagai orang tidak bermoral yang menyebabkan masalah. Misalnya, tangga surga meningkat dari sekte Changqiong. Jika kau adalah manusia yang tidak tahu jalannya, kau akan menaiki dirimu setengah mati di lebih dari 13.000 anak tangga, selamanya tidak dapat mencapai puncak. Kau hanya bisa menunggu murid penjaga untuk mengirimmu ke bawah. Terjebak di sini tanpa ada yang membimbing mereka hanya bisa terus berputar-putar di tempat yang sama. Shen Qingqiu mengetuk pintu, "Sistem, kau di sana." Dia berhenti. Tidak ada balasan. Dia mengetuk lagi, "Bukankah kau mengatakan kau akan memberikan layanan 24/7? Jika kau tidak keluar, aku akan memberikan ulasan yang buruk." "Sistem, halo, sistem telah memasuki mode hibernasi. Saat ini hanya ada layanan otomatis. Jika Anda membutuhkan layanan, tolong bantu diri Anda sendiri." Shen Qingqiu, "Apa? Berhibernasi?" Dia tiba-tiba teringat bahwa sistem benar-benar tidak memberinya skor poin B dan jenis nilai aneh lainnya belakangan ini. Layanan otomatis, koneksi sistem ke sumber energi utama Luo Binghe telah rusak. Ini sedang menjalani pemeliharaan dan peningkatan di latar belakang. Setelah koneksi dibuat kembali, sistem akan diaktifkan. Saya harap Anda akan dapat menggunakan layanan mandiri sebagai pengalaman yang menyenangkan. Terima kasih. Kau sudah membuat biibku sakit sekali dalam versi ini, apakah versi berikutnya akan langsung menghancurkan biibku? Salah, poin utamanya adalah bahwa Luo Binghe masih merupakan sumber energi utama. Shen Qingqiu baru akan melanjutkan dengan pertanyaan lebih lanjut, ketika dia menemukan layanan semacam ini hanya memberikan 2 kalimat ini. Jenis layanan otomatis yang aneh, bukankah ini sama dengan tanggapan otomatis Kiki? Apakah kau tidak malu menambahkan 2 kata self-help di depan? Shen Qingqiu memukul Sang Qinghua, "Lihatlah sistem keluargamu, lihat apakah masih online." Sang Qinghua berkedip, lalu setelah beberapa saat, tercatat sedang dalam pemeliharaan. Jadi, Luo Binghe sebenarnya bukan sumber daya hanya untuk satu sistem. Setelah dia offline, semua sistem mengikutinya. Sungguh pembunuhan besar. Masalah ini serius, tetapi juga tidak terlalu serius, kecuali jika Luo Binghe tidak dapat mengembangkan beberapa level di neraka dan mendapatkan poin B. Berpikir tentang itu cukup bagus. Jika dia tidak bisa mendapatkan poin, maka mereka tidak akan bertemu. Seolah-olah tidak ada tabu dan tidak ada yang dilarang. Shen Qingqiu sedang menghibur dirinya sendiri dengan cara ini ketika tiba-tiba, semak bergerak. Shen Qingqiu memukul dengan suara dering, berteriak, "Keluar!" Dari pinggangnya, pedang Xiuya keluar dari sarungnya, mengikuti perintah segel pedang yang dibentuk oleh tangan Shen Qingqiu. Itu berputar dan menebas, tetapi makhluk itu seperti ikan, bersembunyi di semak-semak seperti ikan yang licin. Tidak satu pun dari 100 tusukan yang berhasil. Tiba-tiba, di depan mata Shen Qingqiu, cahaya kuat yang menusuk mata lewat. Benda itu berteriak dengan nyaring, dengan cepat terbanting ke belakang beberapa kaki. Semak itu sudah dicabik-cabik di sana-sini dan tidak bisa menyembunyikan apapun. Benda unik itu sudah lama hilang, dan tidak ada lagi gerakan. Bukankah dia baru saja membuat langkah besar? Tampaknya itu hanya memantulkan cahaya sesaat. Sang Qinghua mengambil kesempatan untuk datang, mungkinkah karena takut pada cahaya. Shen Qingqiu,
Brengsek, itu benar-benar hantu wanita. Keduanya hendak berdiskusi ketika tiba-tiba, suara samar langkah kaki terbawa. Teknik orang ini sangat bagus. Jika bukan karena kultivasi Shen Qingqiu tidak buruk, dia hampir tidak akan mendengarnya. Dari dalam hutan, seorang pemuda berpakaian putih muncul. Pria muda itu awalnya mengulurkan pedangnya dari sarungnya, seluruh wajahnya waspada. Namun, setelah dia melihat mereka dengan jelas, wajahnya berubah dan dia buru-buru mencabut pedangnya. Junior ini sedang menyelidiki perubahan di sekitar dan secara khusus bergegas ke sini, tetapi tidak tahu itu adalah Tuan Abadi Shen dan Tuan Abadi Sang di sini, yang berasal dari tahap Nascian Soul. Shen Qingqiu melihat dia cukup tampan, hanya dengan mata yang sedikit hijau karena kurangnya pengalaman. Dia dengan sopan berkata, dan pahlawan muda ini. Kaki pemuda itu terpeleset. Sang Qinghua berbicara di samping telinganya dengan suara rendah. Kau benar-benar tidak mengingat wajah seseorang atau memberi mereka wajah. Ini Gong Yi Xiao. Gong Yi Xiao sedikit tertekan. Meskipun dia dilemparkan dari papan peringkat emas oleh Luo Binghe dengan terburu-buru, dia masih di posisi kedua dan memiliki skor yang sangat bagus. Ditambah, dia sebelumnya dianggap sebagai orang dengan peluang tertinggi untuk mendapatkan kehormatan, dan bertemu banyak pemimpin tingkat tinggi dalam acara bersama penguasa Istana Tua. Karena Shen Qingqiu tidak mengenalinya, itu benar-benar tidak terduga baginya. Shen Qingqiu, benar-benar pahlawan muda. Gong Yi Xiao berkata, saya tidak berani. Untuk kedua Raja Puncak ini untuk datang ke perbatasan Istana Huanhua, mengapa Anda tidak mengirim pemberitahuan sebelumnya? Kami benar-benar telah menunda Anda Penatua dan memberi Anda kesulitan. Mereka benar-benar memperlakukan hutan Bailu sebagai wilayah mereka. Shen Qingqiu berkata, kami tidak memiliki rencana untuk memberikan penghormatan kepada Istana Huanhua, kami hanya datang untuk menangani situasi di hutan Bailu. Kosong, Gong Yi Xiao hendak menanyakan situasi apa itu. Namun, otaknya bergerak cepat dan dia tetap diam. Shen Qingqiu telah terlebih dahulu mengemukakan bahwa dia telah datang ke hutan Bailu untuk menangani masalah, tetapi tidak dengan jelas menyatakan tujuannya. Tidak perlu diskusi lebih lanjut. Tidak peduli betapa penasarannya, dia tidak berani sembarangan mengajukan pertanyaan kepada orang yang lebih tua. Lagi pula, dia adalah murid pertama Tuan Istana Lama selama bertahun-tahun dan tidak bisa menjadi seperti itu. Terlalu tidak pantas bagi seseorang dari generasi muda untuk bertanya langsung tentang pemikiran seorang tetua. Mempertimbangkan situasi dari perspektif lain, bagaimana jika mereka ingin mencari tahu mengapa tiba-tiba ada dua pemimpin puncak sekte Gunung Changqiong di sini dan menyelinap di sekitar perbatasan wilayah mereka dan apa rencana mereka? Bagaimana jika mereka merasa bahwa jika berdiri di halaman belakang rumahku, maka tentu saja itu milik rumahku dan jika berdiri di pagar rumahku, maka itu juga salah satu barang rumahku. Logikanya sesederhana itu.